Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Cuan, apa kabar? Semoga sehat selalu dan banyak rezeki. Hari ini hari Jumat, tanggal 4 Agustus tahun 2023. Saya akan melakukan prediksi pergerakan harga market emas hari ini. Kemarin market emas, ya ini memang turun karena warnanya merah ya, lebih rendah daripada hari sebelumnya. Tapi ini tipis banget, selisih antara high dan low sekitar $10 saja. Dan selisih antara open dan close itu juga pendek sehingga menyerupai doji. Nah ini biasanya biasanya kalau ada seperti ini itu pembalikan. Kita lihat dulu 1 jam dulu. Nah ini pola 1 jamnya. Mulai jam 6 pagi di sini sampai close di jam 3. Nih harga di situ-situ saja. Nah bahkan pre-marketnya ini, market jam 5-an sebelum jam 6, itu harga sudah mengalami kenaikan. Kita kembali ke 1 hari. Nah jadi nih biasanya karena tidak selalu begitu. Apalagi ini tidak doji sesungguhnya. Beda dengan ini ya, ini doji. Dan ini ya walaupun bodinya tidak garis, masih ada bodi tipis, tapi upper dan terutama lower shadow-nya itu panjang. Nah ini tidak, upper lower shadow-nya ya karena selisih high dan low-nya itu hanya sekitar $10 ya nggak bisa dibilang panjang dibanding yang lain gitu. Tapi kalau dibanding dengan dirinya sendiri, memang ini panjang karena bodinya tipis, nyaris doji. Biasanya ada pembalikan. Kenapa seperti itu? Karena ini menunjukkan market mulai ragu-ragu untuk lanjut. Nah dari sisi RSI, stokastik RSI ya yang saya buat ini, itu juga sudah sangat oversold sehingga wajar jika nanti ada koreksi atau pantulan di sini. Dan secara rilis data hari ini itu juga ada rilis data penting. Dimulai jam 19.30, bukan dimulai ya, semua jam 19.30 ada U6 unemployment rate bulan Juli. Diperkirakan tetap 6,9%. Kemudian, nah ini yang biasanya nih selalu membuat turbulensi harga adalah non-farm payroll. Jadi di jam 19.30 nanti malam ada non-farm payroll private diperkirakan naik dari 149.000 menjadi 179.000. Kemudian unemployment rate diperkirakan tetap 3,6%. Sedangkan non-farm payroll bulan Juli diperkirakan turun tipis dari 209.000 menjadi 200. Kesimpulannya bagaimana Pak? Data ini sangat mix ya. Bayangkan kemarin data yang tidak mix pun bisa justru aneh. Justru berbalik. Justru ketika data itu menunjukkan biasanya nih, ketika kenaikan suku bunga biasanya akan menurunkan harga emas. Tapi karena harga emas sudah diantisipasi dan kemudian ada faktor-faktor lain, berita-berita lain, harga emas naik. Walaupun akhirnya turun juga. Iya, ini turun. Dan penurunan ini disebabkan karena ada rencana mengeluarkan hutang baru. Amerika ini tukang ngutang, cuma ngutangnya lebih banyak ke rakyatnya sendiri gitu. Kalau di Indonesia itu seperti surat hutang negara, pengeluaran surat hutang negara atau obligasi. Jadi Amerika akan mengeluarkan surat hutang lagi dengan nilai triliunan dan itu menarik dana dari emas untuk dibelikan surat hutang tersebut. Walaupun rating hutang Amerika turun dari triple A menjadi double A. Dan kalau dari sisi saya pribadi ya itu aneh karena ya Amerika ngutang tapi dia cetak uang banyak-banyak. Nggak tahulah dolar semakin aneh tapi kuat karena masih dipakai sebagai perdagangan internasional. Dengan kondisi seperti ini, support resisten tidak saya ubah. Untuk support 1 ada di 1925,
support 2 ada di 1915 dan support 3 ada di 1900. Resisten 1 ada di 1940, resisten 2 ada di 1960, resisten 3 saya pikir diabaikan saja ada di 1970, masih terlalu jauh. Jadi kalaupun ada gejolak harga mungkin sampai 60, bawahnya mungkin 95 saja atau paling banter 15. Itu kalau gejolaknya tinggi, tapi akhir-akhir ini non farm payroll gejolaknya juga tidak terlalu menyeramkan. Seperti biasa saya ingatkan kembali, bijaklah dalam bertransaksi, atur volume transaksi Anda agar sesuai dengan kekuatan dana Anda, dan siapkan risk management agar jika ternyata harga bergerak tidak sesuai dengan prediksi atau posisi terbuka Anda, maka Anda bisa segera melakukan antisipasi secara cepat dan tepat. Oke, sekian dulu informasi dari saya. Semoga kita semua cuan hari ini, lancar, berkah, manfaat, dan tetap sehat. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.